kasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Menahem Naswardi, Gembala Sidang Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kami tadi berbincang tentang pengharapan dan damai sejahtera. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan mungkin ikut ambil bagian menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan dengan kesaksian Anda, dengan bagaimana Tuhan itu memberikan pengharapan, kekuatan kepada Anda, bahkan mungkin pertolongan yang itu di luar akal di tengah-tengah situasi seperti ini. Silahkan kekasih Tuhan, telepon di 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Dan kekasih Tuhan, Anda juga punya kesempatan untuk melayani. Sekali lagi saya ulang-ulang ini ya, karena jangan berpikir kalau Anda di rumah nggak bisa pelayanan ini. Anda bersaksi itu pelayanan yang luar biasa ya. Karena beberapa waktu lalu ada yang bersaksi, kemudian ada juga yang menanggapi bahwa diberkati dengan kesaksian yang sudah bersaksi tadi. Nah, Anda mau kan ambil bagian itu? Yang pasti bukan hanya kami yang ngobrol di studio, tapi Anda juga bersaksi berkaitan dengan topik yang kami perbincangkan. Pak Menahem, bicara tentang pengharapan dan damai sejahtera, sebelum kita tanggapi pertanyaan yang masuk ya. Bicara tentang pengharapan dan damai sejahtera, itu kan sesuatu yang abstrak, tidak kasat mata ya. Bagaimana kita mendeteksi diri kita bahwa kita sudah memiliki damai, sejahtera, dan juga pengharapan dalam hidup kita? At least kita tidak ikut-ikutan dunia yang panik. Okay. Jadi kalau kita misalnya melihat ya, saya ada kemarin ketika Jumat Agung ada lagu lama yang itu juga menjadi refleksi gitu kan. Kan lagu lama mengatakan bahwa ku yakin salib Kristus itu ya. Okay. Jadi kan lagu itu meski dunia berlalu dan dunia menderu, tapi ku kan tetap teguh pegang salib Kristus ya. Salib Kristus itu ya. Meski dunia berlalu, dunia menderu. Artinya apa? Di dalam lagu itu mengatakan bahwa meskipun dunia ini lagi kacau, orang panik, orang apa, tapi kita bisa tak terus pegang, artinya kita tak terus tenang. Nah itu paling tidak menjadi refleksi indikasi bahwa ya paling tidak at least kita tidak ikut-ikutan gitu loh. Oke. Tidak ikut-ikutan ras, borong gitu. Lalu tidak ikut-ikutan panik gitu ya. Lalu tidak ikut-ikutan stres, jerit-jerit di rumah. Ya walaupun kan menghadapi masalah yang sama kan? Kita semua akhir ini menghadapi problem yang sama gitu kan. Tabungan menipis, kalau yang sudah menipis sekarang, apalagi yang nggak ada tabungannya gitu. Ada tabungan gitu kan. Paling tidak sampai kepada suatu stage kita tenang, paling begini, kalau aku tidak bisa makan, paling juga ujungnya berpindah. Jadi bukan lagi, aduh kalau aku mati gimana, tapi kalau indikasinya kita sudah mulai bisa, paling tidak aku ya kalau mati kan berarti berpindah tempat begitu loh. Saya mengingat Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ya kan mengatakan kalau kemah tempat kediaman kita dibongkar, berarti Tuhan sudah menyediakan yang baru, yang tidak bukan buatan tangan manusia, yang tidak bisa dibongkar dan bukan dalam bejara tanah ya. Iya, gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai tidak punya tabungan, lalu tidak bisa makan, ya berarti paling sebentar kemahnya kebongkar. Berarti kalau kemahnya kebongkar, ya sudahlah, Tuhan kasih kemah yang baru. Beda dengan orang tidak punya semangat hidup. Iya. Kita semua dipanggil harus tetap punya semangat hidup. Kalau yang frustasi ya sudahlah, mati-matilah, itu enggak gitu. Cuma kan kita enggak takut mati, tapi jangan kepingin mati gitu. Kalau yang masih usia produktif ketika enggak punya tabungan, ya sekarang kita dituntut, diperes, dalam tanda kutip dipaksa untuk berpikir kreatif. Inovatif ya. Gitu ya, inovatif. Tapi bukan lalu inovatif dengan melakukan cara-cara yang enggak berkenan ya. Apalagi hari ini kita mau jualan yang terlalu berlebihan, bisa dilacak, ujung-ujungnya ketangkep gitu kan. Nah, artinya apa? Sekarang kreatif kita sudah enggak bisa dibatasi dengan tembok. Dengan revolusi 4.0 ini, ya kayak misalnya saya mengambil contoh saya sendiri, hari ini dipaksa untuk berpikir kreatif, yang dimana melayani tidak hanya sekedar bicara di
gedung berukuran 4 segi kan, kotak yang panjang artinya lebar gereja tinggi, kan, ya. lebar panjang tinggi. Kita harus berpikir kreatif bagaimana kita bisa tetap terus melayani yang menembus batas, gitu kan. Seperti ya di radio atau di internet itu bisa sampai kemana-mana seluruh dunia, seluruh Pak. dunia gitu kan. Tidak lagi ada tembok-temboknya. Ya. Nah, cuma permasalahannya di kondisi seperti ini kita tidak boleh takut mati, tapi juga bukan Nggak minta mati. Atau bahkan membunuh dirinya sendiri. Itu fatal. Makanya saya bilang jangan sampai kita ikut-ikutan Iya. dunia kan. Kalau dunia ngomong bunuh diri, kita kan kalau bingung, kalau aku sampai tidak bisa makan ya udahlah, berarti kemah kediamanku dibongkar. Tapi kan kita tidak bongkar sendiri kemahnya. Iya. Kalau kita bisa berusaha gitu kan. Kalau kita bisa tetap terus berkarya, mungkin saat-saat inilah. Dulu kan karena mungkin kenyamanan kita tidak terlalu dipaksa gitu inovatif ya. Nah, untuk bisa berinovatif Dan hari ini setiap bisa manusia berinovatif. tuh dibekali dengan struggle life kok ya. Betul. Kalau kita lapar gitu tuh pasti langsung kreatif, Pak. Apa yang bisa saya masak gitu ya? Atau apa yang bisa saya lakukan? Manusia tuh diciptakan betul dengan sebuah Tuhan kasih. Makanya Tuhan kan ketika menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ngomong kau pelihara dan usahakan taman ini. Berarti kita tuh diberikan daya kreasi untuk bisa mengusahakan sekitar kita. Namun oleh karena kejatuhan manusia, natur dosa, usaha kita akhirnya hanya sekedar bicara yang penting gua nikmat lu mati begitu kan. Itu yang kita sekarang harus kembali ke sebagai umat tebusan kan begitu. Oke. Baik, ada Ibu S yang bergabung, Mbak. Shalom, selamat pagi Pak Menahem. Selamat pagi Ibu. Adanya corona ini saya ini kok selalu punya rasa khawatir, Pak. Kalau ke rumah pelanggan saya biasanya saya bisa salaman dan peluk-peluk, sekarang jadi nggak bisa, Pak. Apa hubungannya ya berpelukan dengan khawatir ya, Pak? Ya, jadi saya paling tidak mungkin gini, Pak. Ya. Sekarang Tadi saya juga nggak salaman sama Pak Menahem, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bapak nggak merasa tersinggung kan ya? Enggak, saya bisa paham. Hari ini ketika sekarang kita kalau memang harus lakukan SOP-nya ya. Perkunjungan jemaat hari ini sekarang hanya lewat WhatsApp. Kalau kita berkunjung ke rumah jemaat, saya juga harus bisa memaklumi. Saya tidak boleh masuk rumah. Ya, bisa melihat menyapa dari luar pagar gitu kan. Nggak boleh masuk rumah, Pak? Serius? Saya juga tidak memaksa gitu kan. Iya, kalau tidak diizinkan masuk rumah, saya pun juga tidak memaksa. Saya hari dan nggak ini tersinggung ya? Nggak tersinggung. Bahkan saya hari ini selalu bilang, Ibu saya barusan keliling-keliling. Jadi kan dengan kata lain saya ingin menunjukkan bisa jadi saya terekspos. Karier ya. Karier gitu. Nah, saya datang kan di agent of Shalom, bukan di agent of COVID. Iya. Jadi maka saya mengatakan saya tidak masuk, tidak apa, karena saya berkeliling. Tapi kalau yang pihak rumah nggak apa-apa, Pak, masuk aja. Ya kita juga. Yang penting kan kita ngomong. Iya. Tapi betul hari-hari ini ya dikatakan khawatir, mungkin relasi kita menjadi renggang ya. Iya. Ya. Nah, maka itu kita harus berpikir kreatif, relasi yang mungkin sebelumnya terjalin dengan sentuhan fisik, sekarang kita harus tingkatkan dengan sentuhan verbal, kata-kata gitu ya. Memang ya itu sekarang kita tidak bersalaman gitu ya. Tidak berpelukan. Bahkan menjaga jarak gitu ya. Sekarang kita dilarang berkunjung ke rumah sakit. Berapa waktu yang lalu kita diusir gitu kan. Oh iya, Pak, pernah kunjungan terus disuruh pulang. Karena ada jemaat yang sakit, kadang Pak kalau tidak ada kepentingan, bukan keluarga, dan saya sangat mengapresiasi rumah sakit yang mengusir saya. Berarti apa? Bapak jangan nambah-nambahin pasien gitu loh ya. Apalagi di rumah sakit tertentu yang memang dia close untuk yang belum karena untuk sementara waktu, dan dia selalu katakan kok pihak ini kan kita sangat mengapresiasi Pak untuk sementara waktu. Artinya apa? Mereka melakukan itu supaya kita yang masih sehat ini tetap sehat gitu kan. Kita jangan nggak boleh juga yang sakit gitu kan. Ya. Kita jangan juga, nantang juga ya. Kita memang nggak takut, tapi kita juga jangan nantang gitu. Karena saya juga melihat pengorbanan perjuangan jemaat-jemaat saya yang dokter, tim medis ini. Yang sudah seperti itu ya kita jangan malah ngereweli pakai bahasa Surabaya, merusui dengan Pak jangan nambah-nambahin pasien kan begitu kan. Maka sekarang yang
bisa ditingkatkan adalah relasi verbal kalau pakai bahasa saya. Ya. Yang mungkin sebelumnya yang ibu itu maksudnya mungkin sebelumnya ada relasi yang bersifat touch ya. Ya untuk sementara waktu lah. Saya katakan sama waktu bahwa ya wabah ini kan pasti ada masanya. Ya. Semua pasti akan berlalu, Iya. kasih Tuhan ya. Pasti segera kita akan lewati masa-masa pandemi ini ya. Iya. Baik, ada Ibu P di Mojokerto Ya, yang selamat pagi. bergabung. Shalom Pak. Shalom. Bagaimana dengan kehidupan pernikahan saya Pak? Saya ini rasanya gak damai sejahtera. Status pernikahan saya digantung selama 5 tahun. Gak dikasih nafkah lahir batin dan suami lebih memilih hidup sama willnya. Apa saya harus mengurus surat cerai ya Pak? Sedangkan dalam firman Tuhan tidak diperbolehkan. Suami beda keyakinan. Mungkin itu kan kalau kasus seperti ini kan mungkin butuh konseling ya dengan hamba Tuhan terdekat. Tapi yang saya katakan begini, kita ada 2 hal yang bisa saya kasih nasihat singkat ya. Yang pertama, tunjukkan sebagai orang Kristen tidak mengajukan surat cerai. Ya. Tapi kalau sampai ibu diceraikan ya ibu harus siap. Ya, tapi kan paling enggak yang kedua, bukan yang ngurus, yang pasti yang ngurus enggak boleh ibu ya, gitu. Yang ngurus jangan ibu. Kalaupun sampai yang satunya akhirnya cerai, ya sudah gitu kan. Kalau kita enggak bisa mempertahankan kan, tapi paling tidak kita tunjukkan sikap sebagai orang Kristen. Artinya begini, kalau misalnya ibu harus dicerai, ya ibu tunjukkan untuk tidak menikah lagi gitu kan. Lalu yang kedua, mari tidak bergantung. Tapi artinya apa? Ya ibu mulai berkarya, berkreasi. Hidup kita itu pergantungannya kepada Tuhan. Ya. Tadi katakan tadi ibu tidak mungkin dinafkahi ya 5 tahun, ya sudah, nggak usah nuntut, nggak usah berharap ya paling tidak berkarya gitu kan. Kalau memang masih bisa usia produktif hari ini tuh kita bisa berkarya banyak hal ya. Mungkin memang tidak langsung sekali berkarya langsung tajir begitu berhasil kan, penuh perjuangan, tapi paling tidak setiap karya itu ya harus juga kerja keras gitu kan. Tapi paling tidak kita bergantungnya kepada Tuhan. Di dalam hal simpelnya ya kita mandiri dengan bergantung pada Tuhan. Gitu. Baik. Sabar dulu untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda. Silakan yang mau menyusul, kita punya waktu beberapa menit ke depan yang bisa Anda manfaatkan. Kami kembali sesaat lagi.